ada 7 komponen laporan keuangan pemerintahan, di mana pada PSAP nomor 3 ini merupakan bagian dari yang namanya laporan keuangan pemerintahan. Ya. Nah, jadi laporan arus kas menurut PSAP 3 itu ada 4 aktivitas ya. Jadi dia berbeda dengan aktivitas yang namanya aktivitas pada penyajian laporan arus kas untuk SAK ya, IFRS. Nah, di mana di sini aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris gitu ya. Jadi kalau di komersil ya di perusahaan itu hanya ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Bedanya di mana? Bedanya kalau di dalam laporan arus kas pemerintahan ini terkait dengan kegiatan penganggaran. Nah, jadi kalau yang nggak berkaitan yang tidak berkaitan dengan penganggaran artinya bukan uang negara, maka dikatakan dengan aktivitas transitoris. Nah, makanya dikatakan 4 aktivitas ya. Nah, jadi di sini bagaimana laporan arus kas pemerintah pusat, laporan arus kas pemerintah provinsi, laporan arus kas pemerintah kabupaten kota ya. Nah, jadi laporan arus kas definisinya apa? Ya, definisi laporan arus kas adalah ya mengatur penyajian arus kas gitu ya. Artinya baik itu arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan arus kas transitoris bersih gitu ya, yang memberikan informasi mengenai kas dan setara kasnya ya dalam satu periode dan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan periode dalam satu periode akuntansi. Nah, ruang lingkupnya ya 1 tahun ya. Manfaatnya ini ada di paragraf 5 ya. Manfaatnya sebagai indikator jumlah arus kas masa mendatang ya. Arus kas menjadi alat pertanggungjawaban. Kemudian arus kas berkaitan dengan laporan keuangan lainnya ya. Nah, definisinya kita lewatkan saja ya. Dianggap kita sudah bisa semuanya. Apa itu aset, ya apa itu arus kas ya, apa itu arus kas aktivitas operasi, apa itu aktivitas investasi ya, apa itu aktivitas pendanaan, apa itu aktivitas non anggaran ya, apakah itu aktivitas transitoris, apakah itu aktivitas basis akrual ya, apakah itu beban, apakah itu beban transfer ya, apakah itu dana cadangan, apakah itu ekuitas, apakah itu entitas laporan ya, itu semuanya udah bisa didefinisikan ya. Nah, jadi kas dan setara kas ya, harus katanya kas dan setara kas. Ya artinya yang paling liquid gitu ya, yang ada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, dan juga masing-masing kementerian negara atau lembaga ya. Nah, penyajian laporan arus kas disajikan itu tadi, ada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris ya. Ingat ada 4 itu. Tepatnya di PSAP 3 ya. Kalau di standar akuntansi keuangan PSAP berapa? 3 juga ya. Nah, sekarang aktivitas operasi, apa saja itu? Kalau di dalam laporan keuangan pemerintah, ya dari penerimaan pajak ya, penerimaan negara bukan pajak ya, penerimaan hibah, kemudian laba perusahaan dari investasi lainnya ya, ada dari pembayaran pegawai, ada pembayaran barang ya, ada pembayaran bunga, ada pembayaran subsidi, ada pembayaran hibah, ada pembayaran bantuan sosial, ada pembayaran kejadian luar biasa, dan ada pembayaran transfer ya. Nah, aktivitas investasi isinya apa saja? Ya, investasi itu berarti harus kas masuk ya. Karena apa? Karena jual aset, karena pencairan dana cadangan ya, karena penerimaan dari investasi ya, karena penjualan investasi dalam bentuk sekuritas ya. Nah, itu berarti harus kas investasi ya, positifnya ya. Yang negatifnya perolehan aset tetap ya, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan ya, penyertaan modal sampai pada pembelian investasi dalam bentuk sekuritas ya. Aktivitas pendanaan ya merupakan aktivitas penerimaan utang luar negeri ya, penerimaan utang obligasi, penerimaan pinjaman kepada pemerintah daerah,
dan penerimaan pinjaman kepada perusahaan negara ya. Sedangkan arus kas pendanaan, arus kas keluar adalah pembayaran pokok utang obligasi, pengeluaran kas untuk dipinjamkan pada pemerintah daerah, sampai pada pengeluaran yang dipinjamkan kepada perusahaan negara ya. Nah, kalau aktivitas transitoris adalah ya aktivitas yang bukan penerimaan pengeluaran kas, tidak masuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Berarti apa itu? Ya, berarti adalah ya aktivitas yang berasal dari bukan dari APBN atau juga bukan dari APBD ya, berarti dari pihak ketiga ya. Jadi dia menerima pihak ketiga, misalnya apa? Misalnya dari PFK ya, pihak ketiga. Itu dia ya. Nah, penyajiannya sama ya dengan yang komersil, yaitu metode langsung, kemudian metode tidak langsung. Nah, kalau metode langsung gimana? Ya, kalau metode langsung ya mengungkapkan informasi penerimaan dan pengeluaran kas bruto ya. Kalau tidak langsung, surplus defisit disesuaikan dengan transaksi operasional non cash ya, penangguhan dan pengakuan penerimaan kas pembayaran yang lalu atau di masa yang akan datang ya. Nah, kapan pelaporannya? Ya, pelaporannya adalah menurut apa ya? Ya, terjadinya realisasi antara penerimaan atau juga penjualan. Nah, kalau ada arus kas mata uang asing gimana? Ya, harus dirupiahkan terlebih dahulu ya. Kalau ada bunga atau bagian laba bagaimana? Ya, itu artinya diakui sebagai pendapatan bunga ya, atau pengeluaran beban bunga, boleh ya. Nah, kalau ada pelepasan investasi pemerintah dalam perusahaan negara, maka itu entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang kategorinya ya. Jadi sekaliannya. Berikutnya, transaksi bukan kas. Yaitu transaksi yang diungkapkan di catatan atas laporan keuangan yang bukan aktivitas operasi, investasi dan juga pendanaan ya. Tanggal efektifnya ya sejak 2010. Lalu kita lihat formatnya ya. Formatnya kita lihat ini dia. Ini aktivitas operasi ya. Aktivitas operasi terdiri dari arus kas masuk, arus kas keluar. Ya kan? Kemudian arus kas masuk dari aktivitas investasi, kemudian arus kas keluar dari aktivitas investasi. Kemudian arus kas masuk dari aktivitas pendanaan, kemudian arus kas masuk dari aktivitas keluar. Ya, kemudian lalu ditambah dengan aktivitas transitoris tadi. Nah, ini dia ya. Aktivitas transitoris. Lalu dapatlah ditambah saldo kas awal dikurang saldo kas akhir yang ada di bendahara, baik itu bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Maka dapatlah saldo arus kas ya. Dan saldo arus kas ini sama ya dengan posisi saldo arus kas di neraca ya. Di provinsi bagaimana? Ya, di provinsi arus kasnya sama ya, cuman beda pos. Posnya adalah pajak daerah. Kalau di pusat nggak ada lagi pajak daerah ya. Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah ya. Nah, itulah arus kas masuknya. Jadi kategorinya tetap arus kas operasi ya. Arus kas operasi itu ada arus kas masuknya, ada arus kas keluarnya ya. Arus kas investasi begitu juga, ada arus kas masuknya dan ada arus kas keluarnya ya. Aktivitas pendanaan gitu juga, ada arus kas masuknya dan ada arus kas keluarnya ya. Arus kas transitoris itu ada arus kas masuknya dan arus kas keluarnya ya. Tadi katanya transitoris adalah dari dana pihak ketiga ya. Nah, dapatlah. Jadi dapatlah saldo kas awal ditambah saldo kas di bendahara, saldo kas di bendahara pengeluaran, ya, saldo kas di bendahara penerimaan dan saldo kas akhir ya. Nah, begitu juga di kabupaten kota ya. Jadi posisi saldo kasnya ada arus kas operasi ya, itu terdiri dari arus kas masuk dan juga arus kas keluar ya. Aktivitas investasi ada arus kas masuk dan arus kas keluar ya. Arus kas pendanaan juga ada arus kas masuk dan ada arus kas keluar ya. Kemudian ada arus kas transitoris, arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Ditambah saldo awal ya, dikurang saldo pengeluaran di bendahara ya, dan dapatlah kenaikan arus kas. Nah, itu ya
terkait dengan penyajian laporan arus kas ya, yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah ya. Baik, ada yang mau kita diskusikan? Silakan adik-adik sekalian. Ada? Ada Rizka Anjani, ada Nurul Maulija, ada Monica Dwi, ada Rafika Humayroh. Silakan. Ada? Silakan. Belum ada, Pak. Ya, belum ada ya. Cukup jelas lah ya berarti gitu ya. Udah cukup jelas.